Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, seiman. Hari ini kita menyaksikan akan terjadi sebuah sejarah dalam persaturan kebangsaan Indonesia, di mana sosok seorang Habib Rizik akan datang selama 3,5 tahun berada di Arab, akan datang ke negeri tercinta Indonesia ini untuk membawa sebuah perubahan revolusi akhlak. Hari ini kita menyaksikan dalam sejarah juga bahwa untuk pertama kalinya Bandara Soekarno-Hatta itu kan mengalami kemacetan, mengalami delay, mengalami penundaan penerbangan. Bahkan salah satu penerbangan yang menuju ke Amerika yang harus membawa penumpang 80 menjadi 8. Bukan mereka ingin tidak berangkat, karena memang situasi dan situasionalnya ya dari mulai macet, tertunda, banyaknya masa yang luar biasa. Tapi memang karena ingin menyambut, karena ingin melihat kedatangan seorang imam besar umat Islam Indonesia, yaitu Habibuna Al-Habib Ar-Rizik As-Sihab. Dan waktu kami masih mahasiswa, sempat bersama beliau saya diamanahkan untuk menjadi pemuda Front Pembela Islam yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Pemuda Islam. Kita bergerak, waktu itu saya sebagai ketua umum Front Pemuda Islam, dan sekretarisnya waktu itu adalah saudara Alip dari Universitas Indonesia. Banyak hal yang kita bicarakan dan saya sendiri memahami pikiran-pikiran beliau, pikiran Habib Rizik yang sangat revolusioner, yang sangat agregatif, yang sangat visioner, yang saya kira sampai sekarang masih konsisten dan punya keberanian yang sangat luar biasa ya. Jadi hari ini kita sudah mendapat kabar bahwa beliau telah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan akan menyapa para pengikutnya, para jamaahnya di pom bensin, di salah satu pom bensin dekat Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian beliau juga akan melanjutkan dengan meresmikan sebuah masjid. Kemudian juga akan berlanjut menikahkan putri beliau. Jadi kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengajak kepada saudara-saudara saya sebangsa, setanah air, seiman, mari kita dukung beliau, mari kita doakan beliau untuk saya menyebutnya dengan istilah memperbaiki Indonesia harus yang lebih baik dengan revolusi akhlak ini. Karena memang sesungguhnya Islam itu liutami makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah rasa, etika, ya kan, kemudian juga moralitas itu lebih luas. Dan oleh karena itu saya kira ini menjadi sangat momentum yang sangat penting di hari tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga dengan kedatangan beliau akan datang lahirlah pahlawan-pahlawan baru, terutama dari kalangan muda, kalangan yang memang sangat pro terhadap perubahan. Karena sesungguhnya perubahan itu sudah merupakan sebuah keniscayaan. Dunia berubah, manusia berubah, negara berubah, pemikiran-pemikiran pun berubah. Satu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus positive thinking, pemerintah harus positive thinking, negara harus positive thinking, tokoh-tokoh yang lain ya harus positive thinking. Kenapa? Positive thinking ini menyebarkan aura-aura untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih bagus, Indonesia lebih bermartabat di mata dunia. Saya kira saya secara pribadi yang pernah berada di pergerakan sebagai presiden mahasiswa waktu itu IKIP Jakarta yang mengantarkan reformasi ini menuju perubahan yang lebih baik, ini merasa senang dan berharap bahwa akan muncul pendukung-pendukung yang pro revolusi akhlak ini untuk bergabung bersama Habib Rizik ya, kemudian memperbaiki situasi kondisi Indonesia yang
pada hari ini memang menurut saya perlu kita keroyok untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini, terutama perbaikan persoalan ekonomi, perbaikan persoalan politik, ya, perbaikan persoalan COVID ini. Itu harus, tidak bisa kita berdiri sendiri atau dengan sapu lidi sendiri. Sapu lidi itu akan berfungsi dan kuat manakala ia diikat oleh satu ikatan yang kuat, sehingga dia menjadi sapu lidi yang banyak, sapu lidi yang terkumpul untuk bisa menyapu kemudian sampah-sampah yang seberapapun banyaknya. Nah, teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, ya, kaum milenia, ya, seiman, sebangsa dan setanah air, saya ingin mengatakan bahwa harus ada pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan yang mengarah kepada bahwa kita harus menjadi salah satu agen perubah, ya, agen of change terhadap beberapa persoalan-persoalan yang saya kira mungkin menjadi sangat penting yang tadi saya sebutkan. Contoh misalnya dalam hal politik, kita harus akhiri politik-politik yang bernuansa money politik, terutama pada saat pemilihan, ya, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, ya. Money politik yang kita clearkan di sini adalah serangan pajar, ya, membeli suara dengan uang. Karena kita lihat bahwa ternyata ketika suara itu dibeli, maka akhirnya terjadilah pengangkangan terhadap aspirasi rakyat. Karena asumsi anggota dewan berpikir bahwa suara Anda sudah saya beli, gitu. Kalau Anda mau nanti protes, ya nanti, ya, ketika di pemilihan lagi, tapi akan kami beli lagi suaranya. Jadi ini sebuah pengangkangan terhadap suara kita dan suatu ketidakberadaban terhadap suara kita. Oleh karena itu, kualitas anggota dewan, kualitas bupati, wali kota, gubernur, presiden itu juga ditentukan oleh rakyatnya, gambaran daripada rakyatnya. Ingat, rakyat Indonesia berjumlah 233 lebih juta, ya. Yang itu kalau kita akumulasikan suaranya hampir sekitar mau mencapai 250 sampai dengan 270 juta. Itu suara yang sangat besar. Nah, kesadaran ini saya kira menjadi sangat penting agar kita belajar mengamanahkan suara kita itu tanpa harus kita dibayar, tanpa harus kita memakai uang. Itu jadi sangat penting menurut saya. Karena ketika kita sudah menerima uang, kita menerima hadiah, kita menerima pemberian apapun, maka sudah siap-siaplah bangsa desa akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, termasuk itu yang berorientasi kepada hanya uang ansih, seperti itu. Kita harus membangun sebuah peradaban bahwa saatnya Indonesia menentukan pilihan yang lebih baik tanpa uang. Kalau uang untuk mereka pasang spanduk, mereka pasang brosur dan segala macam, silaturahmi, silakan. Tapi rakyat Indonesia harus menyadari tidak ada atau tolak serangan pajar. Tolak serangan pajar, termasuk tidak perlu diambil uangnya. Beda pilihan tidak, karena itu menjadi budaya. Maka Indonesia tidak akan pernah baik selama orientasinya adalah modal politik itu modal uang. Itu soal politik. Kemudian soal ekonomi, ini juga menjadi sangat mendesak. Agak kontraproduktif di setengah posisi COVID, di mana orang sudah istirahat di rumah, kemudian ekonomi tidak berjalan, mereka tidak punya uang. Ini juga persoalan tersendiri yang harus dipecahkan bersama-sama. Tidak bisa oleh hanya pemerintah saja, hanya tokoh-tokoh saja, hanya anggota dewan saja, hanya para menteri saja, tapi semua elemen masyarakat, sebangsa, setanah air, seiman, ini harus menyelesaikan persoalan-persoalan COVID dan kesehatan, COVID ekonomi ini, kesehatan ekonomi dan politik ini. Jadi kesehatan ini, politik ini, dan COVID ini menjadi sebuah rangkaian persoalan yang menjadi sangat besar dan tidak boleh kita main-main. Kenapa? Karena hari ini kita lihat utang kita sudah begitu sangat besar. Bahkan PBN kita itu diproyeksikan hanya untuk utang, ya, yang porsinya cukup besar. Ini artinya apa? Ya, Menteri Keuangan kita sudah bilang bahwa kita diambang atau sudah masuk ke resesi ekonomi di kuartal ketiga dan keempat supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalau tidak kita mainkan peran-peran ini, terutama bagi orang-orang pemilik uang, orang-orang kaya, orang-orang yang pengusaha, kita punya 14 sampai dengan 30 orang terkaya di Indonesia, ya.
Ini harus membantu, keluarkan uangnya, berikan mereka usaha. Uang tidak dibawa mati, ya kan? Uang tidak pernah mencukupi kebutuhan kita apapun itu. Karena kalau kita lihat porsi kita, apalagi pemilik uang yang sudah tua dan segala macam, itu makan sehari 2 hari saya sudah bagus. Karena mereka semakin banyak uangnya sudah tidak semakin bisa makan secara maksimal, ya. Karena dorong oleh persoalan usia dan mungkin juga kalau tua itu tidak bebas makan karena penyakit. Jadi uang harus diputar, kasih modal, kemudian bikin usaha dan sebagainya. Jadi ekonomi dan kopi itu menjadi sangat kontraproduktif. Ketika di rumah, kadang-kadang kita sulit untuk bagaimana bisa menghasilkan uang karena harus keluar, harus bekerja, harus bergerak. Meskipun di rumah kita bisa bergerak dengan jualan secara online, ya, bergerak dengan menggunakan IT. Tetapi kemudian di 230 lebih penduduk Indonesia yang memuasai, yang punya kualitas IT itu sangat terbatas. Oleh karena itu saya kira persoalan bangsa ini menjadi PR kita bersama, harus kita selesaikan, harus kita soliditaskan. Karena saya punya keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Baiklah, saya kira ini menjadi sangat penting yang kami sampaikan terkait kedatangan sosok pemimpin besar Front Pembela Islam, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Al-Habib Al-Rizik As-Sihab. Semoga beliau membawa pencerahan, membawa kebaikan, membawa kebarokahan, membawa rahmat bagi bangsa Indonesia secara khususnya dan umat Islam pada umumnya. Walau alam bisawab, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak baik, ada kata yang menyinggung. Itulah saya punya kelemahan yang sangat banyak. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari saya pribadi, dan saya mohon maaf pada semua pihak yang mendengarkan channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like, kemudian share di channel YouTube saya, channel YouTube Kang Tahyar. Ingat, Kang Tahyar ada di IG-nya, ada di Facebook-nya juga. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.